Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 2. Kali ini akan saya terangkan kembali mengenai fungsi linier dalam keseimbangan pasar. Kenapa saya terangkan kembali? Karena kemarin saya beberapa melihat tugasnya sepertinya belum terlalu paham. Jadi kita pahamkan lagi, kita bahas kembali mengenai fungsi linier dalam keseimbangan pasar. Saya akan membahas mengenai tugas yang kemarin Anda kerjakan dulu. Jadi saya review lagi biar lebih paham. Jadi misalnya ke kondisi mengenai harga bawang putih ya. Tabel yang atas ini adalah P, tabel P. P itu adalah harga. QD adalah kuantitas of demand atau jumlah permintaan. QS adalah kuantitas of supply atau jumlah supply-nya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwasannya kuantitas demand, kita fokus ke kotak yang pertama dan kedua. Ketika harganya 10, maka didapatkan permintaannya 120. Ketika harganya 40, permintaannya 30. Seperti itu kemarin. Jadi turun. Ketika harga naik, kuantitasnya turun. Lalu supply-nya gimana? Ketika harganya 10, itu supply-nya 70. Ketika harganya 40, supply-nya pun ikut naik menjadi 130. Nah, dari sini kita dapat membentuk yang namanya dari persamaan data yang ini kita nanti dapat membentuk QD, dari persamaan yang gini kita dapat membentuk persamaan QS. Mudahnya kita sekarang akan melakukan model matematikanya. Model matematika dari persamaan ini. Yang pertama, kita lakukan dulu untuk penyetaraan atau penghimpunan datanya. Untuk pembuatan QD, kita tahu bahwasanya bentuk umum dari QD itu adalah QD sama dengan MP plus K. Bentuk umum persamaan QD. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Untuk QD, untuk harga 10.000. Untuk harga 10.000 QD-nya 120. Artinya ini adalah 120. Itu sama dengan M kali 10 harganya plus K. Artinya apa? QD 120 untuk harga 10.000. Lalu ketika harganya naik menjadi 40.000, apa yang terjadi? Ketika harganya naik menjadi 40.000, ternyata QD-nya turun menjadi 30 kilo saja. Turun menjadi 30 kilo. Sehingga 30 sama dengan M kali 40 plus K. Sehingga dari sini kita nanti dapat melakukan eliminasi. Kita bisa langsung eliminasi. Kenapa? Karena K-nya sama sudah. K-nya sudah sama. Karena K-nya sudah sama, kalau kita eliminasi sudah habis ini. K dikurangi K hasilnya 0. Lalu M kali 10 adalah 10M. M kali 40 adalah 40M. Jadi 10M dikurangi 40M. 10M dikurangi 40M hasilnya adalah min 30M. Min 30M plus 0. Sama dengan di sini ketemunya adalah 120 min 30 hasilnya 90. Sehingga didapatkan min 30M sama dengan 90. Sehingga kalau untuk mencari M, maka M-nya min 30-nya pindah ruas ke kiri sehingga 90 per min 30. 90 per min 30. Hasilnya berarti dapat dikatakan M-nya adalah min 3. Nolnya habis ya kan. Min 9 dibagi min 3 hasilnya adalah min 3. Jadi M-nya adalah min 3. Lalu selain itu, kita juga dapat mencari nilai K-nya dengan memasukkan ke salah satu persamaan. Jadi tadi kan persamaan kita ambil persamaan yang bawah. Yang bawah aja yang angkanya sedikit ya. 30 sama dengan M40 plus K. Nah, kita masukkan M-nya. Jadi 30 sama dengan 40M plus K. Padahal M-nya adalah min 3, berarti 30 sama dengan 40 kali min 3 plus K. Sehingga didapatkan di sini kita sekarang sudah bisa mencari nilai K-nya. Yang ini ketemunya adalah min 120. Sehingga K-nya berapa? K-nya berarti 120 pindah ruas ke kiri. Dari min berubah menjadi plus. Berarti 120 ditambah 30 hasilnya 150. Sehingga didapatkan dari sini K-nya adalah 150.
Sehingga dari sini kita sudah mendapatkan persamaannya, bahwasannya M-nya adalah min 3, sedangkan K-nya adalah 150. Dari persamaan QD sama dengan MP plus K, di mana M-nya min 3. Sehingga persamaannya menjadi QD sama dengan min 3P plus 150. Inilah QD-nya. Lalu dengan cara yang sama kita dapatkan bahwasannya QS-nya itu adalah 2P plus 50. Dengan cara yang sama maka akan didapatkan QS sama dengan 2P plus 50. Nah, dari dua persamaan ini lalu kita diminta untuk membuat sketsa kurvanya. Untuk membuat sketsa kurva kita cukup membuat 0 dari dua-duanya. Misalnya untuk QS dulu, untuk QS QD dulu, QD-nya kan sama dengan min 3P plus 150. Kita buat tabel yang isinya itu adalah nilai dari Kartesius masing-masingnya. Jadi tabelnya seperti ini. Ini adalah QD, lalu ini adalah P. QD ini kan kemarin ada di sumbu X, lalu P-nya ada di sumbu Y. Sehingga dari persamaan QD sama dengan min 3P plus 150, sekarang kita nolkan QD-nya. Kalau QD-nya 0, apa yang terjadi? Maka kalau QD-nya 0, hasilnya adalah min 3P plus 150 sama dengan 0. Padahal 150 ini kan berarti hasilnya adalah kita dipindah ruas ke kiri, hasilnya adalah min 150 sama dengan min 3P. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah P min 150 dibagi min 3. Jadi kan ini tinggal dibagi aja. Jadi kalau min 150P, ya, min 150P sama dengan min 3P. Berarti P-nya berapa? P-nya adalah min 150 dibagi min 3. Ini pindah ruas ke kiri. Kalau ada yang tanya, loh Pak, kenapa kok min 3P pindah ke kiri kok nggak jadi plus? Karena ini membagi. Kali kalau pindah ke kiri itu menjadi membagi. Tandanya tetap, tandanya nggak berubah. Sehingga P itu hasilnya min 150 dibagi min 3. Min dibagi min hasilnya plus, 150 dibagi 3 hasilnya 50. Jadi saat Q-nya 0, QD-nya 0, P-nya itu 50. Bagaimana kalau P-nya 0? Kalau P-nya 0 lebih mudah ya. Kalau P-nya 0 berarti QD sama dengan min 3P plus 150. Artinya kalau P-nya 0 maka QD sama dengan min 3 kali 0 plus 150. Ini habis jadi 0 sehingga QD-nya sama dengan 150. Jadi ketika P-nya 0, QD-nya 150. Sehingga didapatkan dua buah titik. Titiknya berapa? 0,50 sama 150,0. Itu adalah titiknya. Titik dari persamaan QD. Lalu selanjutnya titik dari persamaan QS bagaimana? QS itu adalah dengan cara yang sama ya. QS itu kan sama dengan 2P plus 50. Plus 50. Maka kita nolkan kedua-duanya. Kalau QS-nya 0, maka yang terjadi adalah 2P plus 50. Sehingga P-nya berapa? Sehingga min 50 sama dengan 2P. Sehingga P-nya berapa? P-nya adalah min 50 dibagi 2. Min 50 bagi 2 adalah min 25. Sehingga titiknya yang diperoleh adalah kalau QD-nya 0, maka P-nya min 25. Dengan cara yang sama, QS sama dengan 2P plus 50. Kalau P-nya 0 bagaimana? Kalau P-nya 0 maka QS
sama dengan 2 kali 0 plus 50. 2 kali 0 habis, maka QS-nya adalah 50. Sehingga ketika P-nya 0, maka QS-nya adalah 50. Sehingga titiknya adalah 0,-25 dengan 50,0. Jadi kita sudah mendapatkan 4 buah titik ya, 4 buah titik yang membentuk QS dan juga QD. Yang membentuk QD ada 2 buah titik ya. Yang membentuk QS ada juga 2 buah titik. Kita himpun sekarang untuk menggambar sketsanya. Untuk yang pertama 0,50 sama 150,0 itu untuk QD-nya. 0,50 sama 150,0. Sedangkan untuk QS-nya itu adalah titiknya itu ada 0,-25 dengan 50,0. 0,-25 dengan 50,0. 50,0. Oke, dari titik ini sekarang kita sudah bisa mensketsakan gambarnya. Sekarang kita sketsakan gambarnya, QD sama dengan 0,50 dan 150,0. Sketsanya berarti sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu maksimal, ini kan sumbu X, sumbu X, sumbu X, sumbu X. Berarti kita membuat gambar kartesius dengan sumbu X paling panjang 150. Sumbu Y-nya itu, ini kan sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y. Berarti sumbu Y-nya itu paling tinggi bisa 50 ya, 50. Lalu paling kecilnya itu min 25. Adapun X-nya 150. Berarti gambarnya sebagai berikut. Kalau kita gambarkan ya, sketsanya. Ini hanya sketsa. $150 paling tingginya. Lalu untuk apanya? Untuk Y-nya, bawah ini min 25 tadi. Lalu ke atasnya itu 50. Kita buat 50. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah 50, 100. 50, 100, 150. Ya, mudahnya seperti ini. Lalu untuk QD-nya, sekarang kita buat QD, sketsanya itu adalah 0,50 dengan 150,0. 0,50, 0,50. Berarti QD titiknya ada di sini. Sama 150,0, titiknya ada di sini. Ini adalah QD. Oke, itu adalah garis untuk QD-nya. Mohon maaf garisnya kurang lurus. Mungkin saya buat yang lurus saja dulu ya. Itu untuk QD-nya. Lalu untuk QS-nya 0,-25 berarti di sini. Lalu yang selanjutnya adalah 50,0. 50,0 bukan ya? Ya, 50,0. Berarti ada di sini. Sekarang kita buat garisnya. Kita buat garisnya. Oke, ini adalah gambar sketsa dari QS. Oke, jadi ini adalah QD. Ini adalah QS. Lalu bagaimana dengan keseimbangan pasarnya? Coba kita lihat keseimbangan pasarnya ya. Keseimbangan pasar untuk dua kurva ini. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar maka QD harus sama dengan QS. Maka apa yang terjadi? QD-nya itu kan adalah berapa tadi? QD-nya itu min 3P plus 150
lalu QS-nya itu 2P plus 50. Sehingga dari sini didapatkan 150 pindah ruas ke kiri, min 3P pindah ruas ke kanan. Sehingga hasilnya kalau 50 pindah ruas ke kiri jadi min 50 plus 150 sama dengan 2P, min 3P-nya jadi plus 3P. Hasilnya adalah 100 sama dengan 2P plus 3P 5P. Sehingga P, karena 100 adalah 5P, maka P-nya adalah 100 bagi 5. 100 bagi 5, maka P-nya adalah 20. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat P-nya 20. Saat P 20, kita masukkan ke salah satu persamaan, baik QD maupun QS. Kita masukkan ke QD aja. P-nya 20. Saat P-nya 20, ya, tadi kan atau pakai QS juga boleh. QS itu kan 2P plus 50. Padahal P-nya adalah 20. Berarti QS sama dengan 2 kali 20 plus 50. Sama dengan 40 plus 50. Sama dengan 90. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat P-nya 20 di harga 20 dengan kuantitasnya 90. Sehingga keseimbangan pasarnya didapatkan adalah 90,20. Nah, ini hampir sama ya. Ini berarti 90. Ya. Terus ini 20. Jadi keseimbangan pasarnya terjadi saat 90,20. Di mana 90 itu adalah kuantitasnya, 20 adalah P-nya. Itu gambaran kurvanya. Lalu kemarin itu dijelaskan bahwasannya terjadi pergeseran kurva kan gitu. Nah, sekarang pada intinya untuk mencari keseimbangan pasar itu seperti ini. Caranya persis seperti ini. Jadi awalnya itu dihimpun datanya, dicari persamaannya, sketsakan grafiknya, lalu kita mencari keseimbangan pasarnya. Di mana keseimbangan pasar didapatkan dengan menyamakan persamaannya. Oke, mungkin ini aja langkahnya ya saya sederhanakan biar Anda pahamnya lebih mudah. Jadi pada intinya untuk menerapkan penerapan konsep fungsi linier dalam persamaan itu yang pertama Anda cari dulu persamaannya. Persamaan QD-nya bagaimana, lalu mencari persamaan QS-nya. QS-nya bagaimana, sehingga nanti akan didapatkan QD dan juga QS. Setelah diperoleh QD dan juga QS, carilah titiknya. Titiknya di sini untuk QD didapatkan 2 buah titik. Cara mencari titik bagaimana? Dengan mengenolkan keduanya. Kalau QD-nya 0, P-nya berapa? Kalau P-nya 0, QD-nya berapa? Sehingga didapatkan 2 titik 0,50 dan 150,0. Ingat, QD itu ada di sumbu X, P ada di sumbu Y. Sama dengan QS-nya pun demikian. Lalu dengan cara yang sama didapatkan 2 buah titik untuk QS, yaitu 0,-25 dengan 50,0. Sehingga QD-nya ada pada titik 0,50 dan juga 150,0, sedangkan QS-nya 0,-25 dengan 50,0. Setelah ketemu titik-titik seperti ini, barulah bisa dicari sketsanya, sehingga didapatkan sketsa seperti ini. Dari sketsa ini nanti kita bisa menemukan satu titik pertemuan antara dua kurva yang disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar ya. Jadi titik equilibrium adalah 90,20, yaitu saat kuantitas 90 dan harganya 20. Ketika memakai QS ya, jadi pada intinya dengan kondisi QD dan QS seperti ini, pasar akan menyesuaikan diri. Pasar akan menyesuaikan diri sehingga harganya itu bukan pada harga ini, bukan pada harga 10 maupun 30, bukan pada min 25 juga, bukan pada, jadi pada intinya harganya akan menyesuaikan ini. Sedangkan QS-nya gini, kan tadi kan dikatakan ketika harga 10 naik ke 30, itu kan permintaannya itu kan dari 120 turun menjadi berapa tadi ya? 120 turun menjadi 30. Ini 40 maaf. Ini menjadi 30.
Ini kan artinya ada fluktuasi harga. Begitu pula penawarannya. Saat harga naik dari 10 menjadi 40 yang semula penawarannya itu adalah berapa tadi ya? Penawarannya itu penawarannya 70 berubah naik menjadi 130. Artinya apa? Dari dua konsep ini nanti mereka akan mencari keseimbangan. Karena kalau harganya 10.000 ini nggak seimbang antara permintaan dengan penawaran. Sehingga apa? Kalau permintaannya lebih banyak dari penawaran berarti nanti akan ada konsumen yang nggak mendapatkan barang. Kalau harganya 40, ternyata permintaannya hanya 30, stoknya 130, berarti nanti akan ada 100 kilo yang nggak akan terjual. Karena yang minta hanya 30 kilo, padahal jumlah barangnya adalah 30. Sehingga nanti dari 10 sampai 40 ini, nanti pasar akan menyesuaikan diri menuju yang namanya PE. PE itu adalah titik harga equilibrium, yaitu 20. Sehingga harganya itu nanti dengan secara otomatis akan menjadi 20. Untuk kuantitas 90. Sehingga nanti akan setara, di mana 90 ini adalah QD sama dengan QS. Sehingga apa? Baik permintaan maupun penawaran nanti akan menemui titik temu. Nggak ada barang yang nggak kejual, nggak ada konsumen yang nggak mendapatkan barang. Sehingga semua akan seimbang. Mudahnya seperti itu gambaran mengenai keseimbangan pasar. Oke, untuk selanjutnya silahkan kerjakan satu soal lagi. Saya berikan satu contoh kasus, silahkan kerjakan. Jadi diketahui, ini soalnya ya, ini tugas keempat. Tugas 4, diketahui fluktuasi harga cabai di pasar sebagai berikut. Saat P-nya itu 10.000, didapatkan QD-nya itu adalah 160 kg, QS-nya 60 kg. Saat P-nya 50.000 yaitu naik, QD-nya turun menjadi 80 kg, lalu QS-nya naik menjadi 80 kg. Pertanyaannya sama, jadi yang pertama soalnya yang A, tentukan fungsi QD dan juga fungsi QS-nya. Yang kedua, sketsakan QD dan juga QS-nya dalam koordinat kartesius. Lalu yang ketiga, tentukan QE, PE. Apa itu QE, PE? Titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Jadi ini yang ketiga. Udah, ini aja materinya. Jadi masih sama dengan yang minggu kemarin, cuman saya bedakan soalnya, latihan soal dulu. Silahkan kerjakan untuk A, B, C. Tentukan fungsi QD dan QS. Yang B, tentukan atau sketsakan gambar dari QD dan juga QS-nya itu sendiri. Lalu yang C itu tentukan titik equilibrium yang mana simbolnya adalah QE, PE. Jadi nanti hasilnya pada intinya nanti Anda membuat QD sama QS lalu membuat grafiknya. Lalu setelah ketemu seperti ini QD-nya seperti ini QS-nya. Yang lalu nanti akan ketemu yang tengah-tengah ini yang tidak lain adalah QE, PE atau titik equilibrium QE, PE. Oke, silakan kerjakan, dikumpulkan di Google Form yang saya share di WA Group. Kerjakan dengan selembar kertas saja. Kerjakan di selembar kertas, difoto, dikumpulkan di Google Form yang saya share di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.